tua itu pasti mengalami muda. Ya. Tapi orang muda belum bisa dituakan juga, tapi tidak menjadi orang tua. Contohnya Mas Amin ya. Dianggap 60 tahun. Nah, Jadi kalau budaya itu kesepakatan bersama sebuah komunal ya, yang disepakati bersama sehingga budaya dan akhirnya akan menjadi adat. Nah, wujudnya bisa macam-macam kan gitu. Bisa dengan sebuah upacara, sebuah perilaku atau tingkah laku, seremoni, tapi juga bisa berkesenian. Menurut saya dia sebagai media, jadi nggak beda kalau koplo momennya sebenarnya kan mengajarkan sesuatu yang tersirat. Nah, ada sirat dan tersurat. ini menarik ini. Tapi sebelumnya Mas Heri, sini lah Mas Heri. Ini jenengan juga sebenarnya budayawan. Sini Mas Heri. Budayawan jalanan. Ini masih atmosfernya masih sunat muria ya. Ini yang menjadi sangat membahagiakan Om. Jadi obrolan santai di malam hari ini kan tidak ada sebuah janjian sebenarnya. Dan kebetulan ketemunya itu masing-masing dari tempat yang berbeda. Ini yang tadi yang lain sudah tak sampaikan, ini Mas Heri ini kan langsung dari Kudus ini kan. Seperti yang disampaikan tadi masih ada atmosfernya dari Sunan Muria. Masalahnya yang paling berat gini Om, Mas Ferry ini mungkin pertama Sunan Muria, lama-lama bisa Mbah Saridin. Ya. Tapi ini Mas Faisal, ini kita masih kedatangan tamu lagi. Masih ada saudara kita, dulu kita Mas Yoga. Nanti biar gabung lah ya. Mas Yoga nanti bisa langsung gabung kita ya. Kita rame-rame lah ya. Kita ngobrol-ngobrol. Biasanya yang datang terakhir boro-boro. Kembali lagi Pak Udi, teman-teman. Ini sebelum tadi saya ingin menanggapi apa yang disampaikan Pak Udi terakhir. Jadi saya garis bawahi dulu Pak Udi, tapi nanti akan saya lewati untuk supaya Mas Ferry ini juga menyampaikan sesuatu hal kan gitu. Ini menjadi catatan supaya saat nanti saya diingatkan ada hal yang menarik kaitannya dengan warisan budaya melalui media kesenian yang itu jelas-jelas dikenal ada maksud tujuan, ada sesuatu yang tersirat. Memang sampai saat ini itu kesenian itu tetap pasti ada, tetapi terlepas itu maksud tujuannya juga masih sama atau tidak, di realitanya yang kita lihat adalah suasananya, suasana yang berbeda. Nah ini menarik nanti dari sebuah media warisan budaya melalui kesenian itu yang memberikan sesuatu yang tersirat. Ini coba kita kaji bareng-bareng. Nah ini sebelum membahas itu Mas Heri, ini mungkin ada yang ingin disampaikan untuk menurut jenengan dari budaya itu seperti apa sejak lahir dari kecil sampai detik ini tentunya mengenal dengan hal budaya. Jadi ini dari kita sendiri ya, maksudnya dari pikiran kita sendiri. Betul. Karena yang aku pikirkan dalam budaya itu adalah buah dari ide dan kebiasaan zaman dahulu sehingga melahirkan budaya. Tapi kalau bedanya sama sekarang, budaya itu terkesan kita itu melihat fenomena terus dijadikan budaya. Jadi kalau dulu yang dibebankan itu adalah pola pikir, hasil buat dari pola pikir dan kebiasaan. Sekarang budaya mana saja diambil asalkan ada referensi. Jadi katakanlah budaya kita membagi juga nggak terarah. Misalnya dakin apa? Kita kan sering melihat juga budaya dari luar itu masuk. Nah, kita nggak konsisten dengan buah pikir orang-orang terdahulu kita. Misalnya hal yang paling mudah itu sopan santun itu kayak sudah mulai budaya.
karena sudah bukan hal yang tabu sekarang kalau masalah sopan santun. Dari apa namanya budaya lain masuk, kita langsung mengadopsi tanpa ada filter, tanpa mengambil pakemnya dari budaya yang kita punya. Jadi kalau yang saya lihat krisis budaya. Karena tidak konsisten gitu. tidak konsisten. Contohnya saya gitu maksudnya. Saya masih berbudaya. Dari budaya yang mana nih? Sebenarnya di sini lengkap om. Ada sebuah kejujuran bahwa kami pun sebenarnya juga banyak yang meninggalkan budaya sebenarnya. Nah di sini kan kita lihat ada satu itu mas, hitam dan putih. Banyak hitamnya daripada putihnya. Itu filosofi loh mas. Tapi putih berawal dari hitam. Itu bisa dua-duanya. Iya kita Enggak mas, ada hitam, ada putih itu karena no black itu no gay. Jadi nek sampean nganggon papan satu itu, bilang tak boleh ya gak melaku. Begitu juga keseimbangannya, no black no gay. Siap. artinya di sini itu sudah mengalami hitam dan putih mas mengalami di situ Masalahnya yang repot, salokonnya Udah hampir ini. Sama juga di rambut. salokonnya ada lagi pak. oh bukan Pak Udi ini bajunya abu-abu. Nah, Biasanya kombinasi ini kombinasi nggak jelas. Kayak nabrak putih. ini keluar dari pembahasan ya kalau saya nanggepi bahasa kepancing dengan saloko ini terlalu banyak saloko kita di sini tuh semua kaosan nih kaosan itu kalau saya menilai secara saloko itu orang kebebasannya itu dipertahankan gitu. Satu orang yang masih di belakang itu masih juga kaosan bantu. Jadi di sini ya kebetulan kok seragam semua. Tidak ada yang ingin terikat. Karena ini kembalinya ke seni. Ya memang kawasan kalau malam. Mas. Aku kalau mau pakai helm takutnya aku nggak bawa amplop. Kembali lagi ya Pak Haji dan teman-teman. Mas juga bisa gabung Mas juga. Ini ngobrol-ngobrol santai, geliat-geliat santai, obrolan santai Mas juga. Sini gabungan ya. Iya. Ya tim. Ya, sedulur kopi pahit semuanya. Jadi ini alhamdulillah ada tambah rame kita betul di rumah ganteng tentunya Pak Aldi ini juga kalau nanti dulu-dulu kopi pahit khususnya yang kira-kira kalau pengen singgah silakan di rumah ganteng di daerah ganteng ini Pak Aldi silahkan singgah di tempatnya Pak Aldi kalau pengen ngobrol-ngobrol pun nanti bisa kontak-kontak kita ketemu ya kan Pak Aldi gitu. Mas juga tetap saya berikan kesempatan Mas juga mengungkapkan seperti apa budaya yang dimengerti yang dipahami menurut Mas juga. Kalau saya lebih sederhana baru belajar menjadi orang tua ya, keresahan lah disampaikan sama teman-teman juga apa ya jika bicara budaya itu kan menyuruh atau pendidikan budaya sendiri ada drama musik dan sekarang itu fenomena orang tua dan sekarang itu dengan kesulitan yang mereka coba berpendidikan yang dianggap itu menyeluruh itu ada budaya yang segala macam tapi realitanya kekhawatiran kita budaya seperti itu sebenarnya simbolnya hanya
semua itu dinilai dengan sertifikat atau apa yang dilombakan, tapi sejatinya anak-anak saat ini itu hanya dipacu sebagai anak-anak yang bisa menghasilkan sebuah penghargaan dari sebuah sertifikat penghargaan atau sertifikat dari sekolah, tapi bagi diri itu merupakan artinya gini, jika suatu institusi itu mengadopsi karena banyak dari luar negeri, kita lupa budaya kita ini besar. Kemarin kita sudah bicara tentang Nusantara, Magelang, kita sudah sepuh ini, artinya dengan 1119 kita sudah milah kota Magelang. Harusnya kita sudah bangga dengan diri kita. Kenapa kita masih mengadop mulai dari sistem pendidikan, mulai dari sistem budaya, terus mulai dari sistem perekonomian. Artinya budaya itu kan menurut di situ ada perekonomian, ada pendidikan, ada agama. Kita ibaratnya ini mau kemana? Artinya apa? Artinya orang Jawa saya mengerti itu sejatinya ya atau tidak punya peradaban yang bagus, tapi ya itu juga kita maaf ketika itu kita yang muslim ya atau Katolik di yayasan Katolik atau yang lain sebagainya kan kiblatnya bukan di Indonesia, tapi kiblatnya ya di masing-masing itu. Artinya apa? Yang muslim ya kiblatnya ke Arab awal, yang yayasan lainnya juga kiblatnya ke tempat lain atau ke Vatikan atau apa. Berat budaya kita ini mau dibawa kemana? Artinya apa? Dari sebuah keresahan. Contoh anak saya pikir di sekolah kan yang DIP akan ketika ketemu orang tua nyenggol apa tidak ada kata-kata yang bahasanya permisi, mohon maaf, itu kan besar sekali Pak. Kita nggak usah muluk-muluk lah berbicara luas dan segala macamnya. Itu sebuah fondasi awal ketika saya masih merasakan dulu kan di SDIP itu hanya sekolah negeri semuanya. Ketika kakak kelas saya liwat, saya lagi nyoba tiket gitu, dia berhenti nunggu saya selesai atau mau lewat ke injak itu, maaf ya dek, dia balik lagi seperti itu. Begitupun juga yang muda ketika lewat itu pun sama, apa istilahnya, maaf kak, misi A, misi K, dulu waktu itu masih bukan di Magelang, artinya peradabannya kita ini sudah bagus. Nyatanya sekarang ya itu tadi, kita lebih kiblatnya ya lebih senang jadi orang luar negeri. Sampai semua penelitian dan segala macam dari kesana. Dan uniknya yang menjadi kiblat kita mempelajari apa budaya kita ini kan selalu satu kelucuan. Kita punya budaya yang hebat, kita belajar ke orang lain menimbang, menjaring sampai sedalam-dalamnya, akhirnya dikemas gimana caranya nilai sejarah itu malah apa ya, budaya itu malah yang lebih tahu banyaknya dari orang luar. Saya kemarin lihat sebuah podcast itu istilahnya membahas pakaian goro-goro, ada sebuah kebudayaan itu dari orang luar negeri, karena ya itu tadi kita dijajah atau bekas budaya yang dibawa keluar, kita dipelajari oleh mereka. Kenapa harus mereka yang kita datangkan, yang kita dengarkan, bukan ahli warisnya atau apa? Jangan-jangan ahli warisnya pun sudah diselewengkan sejarahnya, walaupun sejatinya tidak mungkin diselewengkan, itu seperti itu. Ini sebuah keresahan pribadi saja. Kemana kita ini? Jadi apa ya? Kita aja sudah seperti itu. Jadi Indonesia itu 45. Katanya emasnya Nusantara atau emasnya luar negeri. Bisa disimpulkan berarti untuk saat ini keresahannya sebenarnya budaya itu ibaratnya raga, tapi sudah kehilangan ruhnya. Menarik Mas Yoga. Lebih ke pendidikan kalau Mas Dika ya. Ya, tanah Jadi kehilangan pendidikan.
Sebenarnya mungkin ini mas, pengajaran mungkin sekarang transfer ke knowledge bukan transfer of the karakter. Ya, mungkin bisa jadi. Bukan kita sebenarnya kita membutuhkan karakter, tapi karakter yang diadopsi dari bukan karakter kita gitu. Nah itu kan repot. Dan kita itu ibarat sebuah pohon, buahnya itu jatuh dari pohonnya, walaupun pohon itu di jurang, ingkir, dan akhirnya tetap itu pohon kelapa, jadinya buah kelapa. Nah ini yang kita sayangkan ketika kita berbicara perasaan pribadi, kita merasa ada yang hilang dari diri kita pribadi sendiri, terus secara lingkungan budaya itu sudah mulai luntur. Ini sebenarnya kalau kita tarik ke belakang bahwasanya leluhur itu sudah mewariskan budaya gitu ya. Ini yang terkait tadi secara penting itu kearifan lokalnya, menjaga kearifan lokal secara keseluruhan, baik dari sisi tindakan, lingkungan, dan sebuah keberadaan. Ini yang menjadi PR bagaimana untuk kita sendiri menyikapi. Nah ini untuk obrolan santai ini sekali lagi ini bukan forum dan jangan menganggap bahwa ini ada MC, ada moderator. Kita obrolan santai. Siapapun ketika ingin menanggapi silakan. Ini bukan saya sebagai pengendali, tapi saya memang hanya untuk menjadi pembuka dan jembatan untuk kita bisa ngobrol santainya ini. Terima kasih. Ya, menarik juga apa yang disampaikan Mas juga ini, bahwa ada sebuah metodologi dalam pembelajaran menularkan budaya. Kalau keresahan Mas juga atau kekhawatiran Mas juga itu kan mereka mendapatkan budaya yang bukan budayanya sebenarnya kan gitu. Kalau kita lihat memang budaya Jawa terutama itu kan banyak dari contoh dan jujur. Dari contoh dan jujur juga ada sebuah sekolah yang mengajarkan tentang itu gitu. Nah, mungkin ini jadi kelemahan atau juga sebuah hal yang perlu kita pikirkan atau orang-orang di atas, karena pergeseran atau perubahan budaya itu tidak luput dari banyak faktor. Salah satunya itu karena kebijakan atau sistem pendidikan. Karena anak sekolah, nah sekolah negeri pun juga bergeser. Kalau dulu ada taman siswa, jadi diajar ya. Kemudian ada sekolah rakyatnya Romo Mangun yang mengajarkan dengan cara Sesuai karakternya. Dan sebenarnya sama, cuma mereka mengadopsi sebuah metodologi dari luar dan mereka mencoba membangun karakter anak dengan cara sesuai dengan masa kini gitu. Teknologi, menuntut apresiasi dengan sertifikat gitu. Kalau dulu kan anak yang istilahnya mereka berbuat satu hal yang baik, itu cukup penting ya gitu. Sekarang harus dengan level sertifikat. Ya, satu itu faktor atau metode atau bencana alam tapi terputusnya ada sebelum kita sama itu sehingga ada atau budaya yang baru. Tetapi umpamanya contohnya Bukros itu ngomongin sebenarnya itu kan sebuah latihan untuk melawan Belanda, itu sebuah latihan silat. Juga kalau kita lihat geraknya juga itu gerak silat. Sebenarnya itu hanya penyamaran kan gitu. Penyamaran yang dikemas dengan kesenian. Jadi, menariknya di situ. Pinternya orang dulu
membuat siasat dengan sebuah kesenian atau budaya dengan itu wujud perlawanan kan? Ini menarik. Tuh, kalau dibalik ya, jangan-jangan kita disiasati nih Pak. Tentunya. Nah, tadi Pak Budi menceritakan bahwa orang dahulu itu membuat sebuah kesenian melakukan sempurna teman-teman atau institusi dan nanti dengan perang antara kalian silat dan sekarang kita sudah melihat anak-anak sekarang lebih senang dengan Korea karena artinya apa? Jangan ada misi-misi seperti ini. Ya itu tadi peradabannya terlalu berputar, terlalu berjalan, dan nilai-nilai kita ini hilang. Karena ada pertukaran peradaban dari negara lain yang asik, inflasinya besar-besaran, sehingga otomatis kalau kita kan baru mengenal, artinya kalau baru mengenal, ada yang lebih mengenal cara menaklukkan itu lebih mudah kan seperti itu. Ini jadi meluas nih. Nah, jadi saya nggak baca seperti itu sungguh sangat disayangkan ketika kita jadi lupa. Ya, saya terus terang saya orang rantau yang kembali ke tanah kelahiran artinya asik juga jadi bukan daerah. Kenapa saya kembali menjadi nilai-nilai yang dulu saya tidak dapat ya sudah dapat sebenarnya kuatkan kembali dengan dapat materi saya harus ya sejatinya itu lebih halus tatanannya lebih luas semua sudah diatur di masa lalu seperti itu walaupun tidak betul seperti itu artinya dari bicara itu pun adalah pelurnya dan bahasanya hal yang menghargai orang dari usia dari yang disebutkan dari ilmu dan segala macamnya tapi ini saat ini kita melihat kalau tadi disinggung pada kemarin sebenarnya ya ada figur-figur yang sepuh benar walaupun sudah dengan usianya atau dari usianya bersepuh tapi sepuh atau yang sepuh sejatinya dari usia dan matang ilmu dan budaya seperti yang disampaikan teman yaitu ketertarikannya kita atau anak-anak kita ini lebih bangga ketika menggunakan ilmu karena artinya saya bagian dari budaya tadi teknologi ini kan menarik Pak saya melihat kembali ke regret kemarin Mas Amro. Tapi ini sorry Mas juga teman-teman tahu sih. Jadi ini khawatirnya kita terlalu luas. Dalam hal memang budaya itu kan banyak komponennya. Jadi nah akan coba kita gali satu persatu. Itu mulai dari inti makna dari budaya itu sendiri tadi yang dari awal kita sampaikan. Tapi untuk sebelum lebih baik jadi untuk pembahasan setelah ini kita akan lebih menarik. Terus sementara kita istirahat dulu. Mungkin ngobrol dengan haus, muncul, ngobrol, makan, ngobrol. Ini asiknya di rumah Ganten karena semua tersedia, gitu. Ngobrol, sambil istirahat dulu.